Selamat sore anak-anak. Kita mulai ibadah ya anak-anak ya, sudah jamnya. Kita mulai ibadah, sudah berpakaian rapi, siapkan Alkitabnya, buku tulisnya ya anak-anak ya. Kita mulai beribadah pada sore hari ini, kita nyanyikan Bapak terima kasih. Bangkit berdiri anak-anak ya, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan sekali lagi, setelah itu kita datang pada Tuhan. Bapak terima kasih. Tutup mata ya, karena doa dalam hati ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena sepanjang hari demi hari yang kami lalui, selalu Tuhan sertai, lindungi, beri kekuatan, kesehatan, sehingga pada sore ini kami bisa beribadah datang kepadamu. Tuhan, urapilah kami semua, baik yang mimpin pujian, musik, anak-anakmu semua yang mendengarkan ibadah pada sore hari ini. Kau urapi dengan urapan dari surga. Tuhan, saat kami memuji, memuliakan Engkau, iblis tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, kami bersatu hati memanggil namamu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kau usirkan iblis dalam pikiran dan hati kami oleh kuat kuasa darah Yesus. Kau urapi kami semua dengan urapan dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak, kita sambung dengan nyanyian Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan
Silakan duduk ya anak-anaknya. Kita sambung dengan nyanyian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Bagi berdiri anak-anak ya. Duduk ya anak-anak ya. Kita sudah memuji, mendengar, memuliakan Tuhan. Saatnya anak-anak mendengarkan pengumuman ya anak-anak. Anak-anak jangan bosan ya kalau mendengarkan pengumuman. Kenapa? Untuk mengingatkan anak-anak supaya menjadi anak yang baik, anak yang taat ya. Bagi anak-anak yang ikut orang tua ya, yang ke gereja ya, tidak boleh rame ya, harus duduk di sebelah papa mama ya, yang besar-besar yang bisa mencatat ya, bawa Alkitab ya anak-anak ya. Terus anak-anak setiap ibadah hari Minggu ya, anak sekolah Minggu sudah dibuka ya anak-anak ya. Ibadah sekolah Minggu pukul berapa anak-anak? Pukul 10 ya kalau di Malang, kalau di Surabaya pukul 9 lebih seperempat, 9.15 ya anak-anak. Medan pukul 10 lebih 15, Jakarta pukul 4 sore ya anak-anak. Anak-anak dengarkan tante ya, ibadah sudah dibuka di gereja, anak-anak sekolah Minggu semua bisa beribadah ya di gereja, kecuali yang sakit atau yang berhalangan ya. Jangan dibuat sengaja atau malas datang beribadah kepada Tuhan ya anak-anak ya. Harus apa anak-anak? Beribadah ke gereja, kecuali yang sakit baru boleh online ya anak-anak. Jangan malas atau anak-anak. Aras-arasan enggak boleh ya, disengaja enggak boleh ya anak-anak ya. Harus sungguh-sungguh datang beribadah pada Tuhan. Setiap ya, ketentuan yang sudah ada jadwalnya ya anak-anak ya, beribadah di gereja dengan berpakaian rapi ya. Ringkasan firman Tuhan anak-anak bisa dilihat di link YouTube tugas atau kegiatan sekolah Minggu. Bisa dilihat di mana anak-anak? Di Google Classroom dengan kode kelas KISET-YINP anak-anak ya. Sekarang saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri ya, berdoa ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya mendapat urapan Roh Kudus dan mengerti ya. Kita nyanyikan, mari Tuhan berfirmanlah.
tutup mata ya anak-anak ya. Anak-anak ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami bisa datang beribadah kepadamu. Meskipun secara online, saya percaya hadirat Tuhan selalu ada. Tuhan, urapi kami semua saat mendengarkan firman-Mu. Urapi guru yang menyampaikan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu semua yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan dari surga. Berikan kami hati nurani yang baik untuk bisa diisi oleh firman-Mu. Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, iblis tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Kau usirkan iblis dalam hati kami, juga ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa, Kau urapi kami untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Judulnya adalah anak yang hilang ya anak-anak. Kita baca di dalam ayat Lukas 15 ayat 1 sampai ayat Lukas 11. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Di sini anak-anak ya, ada seorang bapak ya yang mempunyai apa anak-anak? 2 orang anak laki-laki, yaitu berapa anaknya? 2 laki-laki, yaitu si bungsu sama si sulung. Si bungsu itu apa anak-anak? Anak-anak yang paling kecil, si sulung anak pertama. Nah, anak-anak bapak ini adalah orang yang kaya ya, mempunyai 2 orang anak, tapi anaknya yang satu ini nakal ya. Bapaknya masih hidup, minta apa anak-anak? Warisan, minta warisannya untuk diberikan kepadanya ya, minta bagian warisan. Nah, sama bapak ini diberi apa anak? Diberi ya, diberi warisan ya, dibagikan kepada anak-anaknya ya, diberikan kepada anak-anaknya. Nah, kita baca ya anak-anak di ayat 12 ya. Lukas 15 ayat 12. Katanya yang busuk kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, anak-anak sudah buka kitabnya tadi, maaf ya nanti lupa tadi mengingatkan. Dibaca ya di situ itu ya. Nah, setelah dibagi anak-anak, si bungsu ini apa anak-anak? Sudah mendapatkan keluar dari rumah ya, terus hartanya ini dijual setelah mendapatkan uang apa anak-anak? Uangnya dibuat apa? Untuk berfoya-foya dengan teman-temannya ya, untuk dihambur-hamburkannya ya. Nah, ya pergi jauh ke luar negeri ya anak ya. Pergi jauh meninggalkan bapaknya. Bapaknya bagaimana? Sedih ya, bapaknya sedih ya, anaknya pergi ya. Terus apa anak-anak? Setelah mereka pergi,
jauh berfoya-foya, lama-lama uangnya apa nak? Habis ya. Di negeri itu juga apa? Mendapat apa? Kita baca di dalam ayat 15 ya. Sudah anak-anak baca 15 ya, Lukas 15 ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ia ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, setelah negeri itu apa anak? Ditimpa kelaparan dan dia tidak punya uang, ya, uangnya habis. Nah, melarat, baru apa anak-anak? Dia mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan untuk apa? Untuk makan ya, karena tidak punya uang untuk makan, dia akhirnya bekerja di mana majikan yang punya apa? Pemelihara babi di ladang babi. Ini menunjukkan apa anak-anak? Bahwa ia jatuh dalam dosa ya. Dalam dosa ya, roh kenajisan jatuh dalam dosa, telah berbuat dosa. Sampai di ladang babi itu karena mereka apa? Tidak punya uang dan tidak punya makanan, dia ingin mengisi perutnya ya, ingin mengisi perutnya lapar itu dengan apa? Makanan babi. Tahu anak-anak makanan babi itu apa anak-anak? Ampas tahu ya anak ya, ampas tahu ya. Jadi tahu yang sudah digiling itu ada ampasnya, itu untuk makanan babi ya nak. Jijik apa enggak anak-anak? Kotor apa? Kotor ya, jijik ya. Nah, sudah jatuh dalam dosa, sudahlah tidak ada yang memberi makan, makanan apa tidak. Tapi tidak ada yang beri ya nak ya. Akhirnya apa anak-anak? Tidak ada yang memberi, karena lapar, tidak ada yang beri. Lalu apa anak-anak si bungsu ini? Ingat ya, ingat kepada bapaknya ya, ingat kepada bapaknya. Ya, karena lapar rasanya ingin mati, lalu ingat pada bapaknya. Kita baca di dalam ayat 18 ya. Lukas 15 ayat 18 ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ya, ini anak ya. Karena lapar ingin mati, akhirnya apa anak? Dia baru ingat ya, ingat kepada bapaknya dan ingat kepada Bapak yang di surga. Siapa Bapak yang di surga itu? Yaitu Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Dia mengaku, artinya apa? Merendahkan diri, mengaku telah bersalah dan berdosa ya. Lalu apa anak si bungsu ini ingat pada telah mengaku berdosa, bangkit ya, bangkit. Lalu apa? Berjalan pulang ke rumah bapaknya ya, pulang ke rumah bapaknya. Artinya apa anak? Mati terhadap dosa, setelah mengaku terhadap dosa. Anak-anak mati terhadap bangkit, artinya apa anak? Mengalami hidup baru ya. Kita baca ayat 20 ya. Lukas, tetap Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapak ya. Lalu bangkitlah ia dan pergi ke rumah kepada bapak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mungkin karena lapar ya, bapak ini tidak makan, badannya lemes, pulang ya sampai sempoyongan ya. Nah, tapi bapaknya yang sudah menunggu lama ya, mungkin di depan rumah, kok tahu seperti itu anak saya ya, yang lama tidak pulang-pulang, kok compang-camping, kelihatan kotor ya. Terus apa bapaknya ini tadi? Timbul belas kasihan ya. Lalu bapak ini apa anak lari ya mengunjungi anak itu, lalu dicium, dirangkul, dicium dan ya diciumi anaknya. Terus betapa senangnya bapak ini ya, karena apa anak-anak? Anaknya yang hilang telah kembali ya.
anaknya yang hilang telah kembali, senang sekali ya. Lalu anaknya ini diajak pulang masuk ke rumah ya. Nah, anak-anak setelah kembali anak-anak si bungsu ini diberi pakaian ya, disuruh ganti, beri pakaian, beri jubah, diberi cincin ya. Kita baca di dalam ayat 21 22 ya, Lukas 15 ayat 21 22. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak." Ya, ini mengaku kesalahannya dan kekurangannya ya. Sebagai seorang anak sekolah minggu, kalau ada kekurangan, kesalahan baik kepada mama, kepada papa, harus mengakui ya kesalahannya, baik kepada, yaitu pertama ngaku kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan juga minta ampun kepada orang tua ya anak-anak ya, supaya anak-anak diampuni, dapat hidup baru ya anak ya, dan meninggalkan yang lama ya anak-anak ya, hidup baru artinya anak-anak ya. Nah, diperbarui, dikasih oleh Tuhan. Kita baca di dalam ayat 22. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Nah, dapat jubah ya anak ya, artinya diberi pelayanan ya. Pakaian itu kepadanya dan kenangkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cincin artinya ada kasih Tuhan. Bapak itu meskipun anaknya nakal, karena mereka bertobat, mau mengampuni ya, bapaknya itu mau mengampuni, dan anak juga mau mengampuni kekurangan, minta ampun kepada Tuhan, mendapat cincin artinya kasih Tuhan, yang mendapat kasih Tuhan, bukan dari Bapak itu aja, ia juga mendapatkan kasih Tuhan. Buktinya mereka yang sudah hilang kembali diterima oleh bapaknya. Bahkan anak-anak disembelikan seekor domba yang besar. Artinya diadakan pesta ya, karena bapak ini bersyukur ya, kalau anaknya sudah kembali mengadakan pesta, senang sekali ya, bersukacita ya, bersyukur kalau anaknya yang hilang sudah kembali ya. Setelah itu anak-anak, waktu anak-anaknya si bungsu ini pulang, kakaknya kan tidak tahu ya anaknya, kakaknya bekerja di ladang. Nah, begitu bekerja di ladang, kakaknya pulang, tahu-tahu mendengar di dalam rumahnya kok dari jauh kok dengar ada ribut-ribut, ada apa ya, kok ada nyanyi-nyanyian, sepertinya ada pesta ya. Siapa ya itu ya? Nah, kita baca ya, setelah mendengar itu, ia memanggil hambanya, ya hambanya ada, bapaknya punya pegawai dipanggilnya ya, salah satunya dipanggilnya ya, lalu ini baca 24, Lukas 15 ayat 24, kita baca lagi ya, anak-anak sudah siap semuanya. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi, ayat 26 seterusnya ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan di dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Ayat 27, jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun." Nah, jadi menyembeli itu lembu yang besar sekali ya anak ya, untuk diadakan pesta ya. Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Jadi artinya itu kembali dengan sehat. Tetapi apa anak-anak? Kita baca di dalam 28 kakaknya ini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, ya nih anak. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya,
Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, ini anak-anak marah dan iri ya, melihat adiknya yang sudah nakal menghabiskan uang, pulang-pulang kok diadakan pesta ya, iri, dia marah dan iri karena selama ini dia tidak pernah. Tapi apa jawabnya tadi? Bukankah selama ini bapaknya bersama dengan aku dan punyaku adalah punyamu. Nah, kita sama-sama dapat merasakan berkat dari Tuhan. Bapaknya bilang gitu. Kamu harus bersyukur ya. Kalau adikmu itu yang hilang telah kembali. Ya, bapaknya menasehatinya meskipun adiknya ini sudah minta maaf ya kepada bapaknya ya. Nah, bapaknya sudah mengampuni dan adikmu ini bersyukur sudah mati ya, sudah mati sudah dan bangkit. Kamu harus bersuka cita, bersenang, bersyukur ya karena adikmu yang hilang ini sudah kembali. Nah, lalu apa anak-anak? Kita baca di dalam ayat 22. Kita patut ayat 22 ya, Lukas 15 ayat 22 kita baca ya, siapkan anak ya. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Artinya apa anak-anak? Sudah mati terhadap dosa, hidup baru ya adiknya yang sudah mati apa? Dikira mati tetapi yang sudah hilang telah kembali ya anak-anak ya. Betapa senangnya bapaknya. Kamu harus senang dan bersuka cita kalau adikmu itu yang hilang sudah kembali. Artinya apa? Kita harus bersyukur dan berterima kasih ya. Nah, bapaknya bilang gitu kalau adikmu dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Ya. Firman Tuhan sampai di sini anak-anak, biar firman ini juga memberi contoh bagi anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sering nakal, jatuh dalam dosa, hendaknya bertobat ya. Kalau kalian harus bersyukur punya papa, mama ya, yang mengasihi ya. Anak-anak harus taat, dengar-dengaran ya. Ini keluar jangan menjauh ya, artinya keluar ke pore, gampang porean, tidak boleh anak-anak. Demikian juga harus setia beribadah kepada Tuhan ya, karena Tuhan sangat mengasihi ya kepada anak-anak. Demikian juga anak-anak kalau tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan juga gitu mencari guru-guru sekolah minggu juga ya, mendoakan kemana ya anak-anak ini tidak datang. Mungkin ada yang guru sekolah memperhatikan, salah satu guru sekolah ditelepon atau ditanya ya. Nah, kalau sakit, kalau tahu kalau anak-anak izin ya tahu guru-guru sekolah minggunya tahu kalau anak-anak sakit didoakan ya anak-anak ya. Kalau izin, anak-anak bisa ada kesempatan untuk bisa beribadah online. Itu semua karena kemurahan Tuhan supaya anak-anak diisi tidak jauh dari Tuhan ya. Bisa mendengarkan firman Tuhan supaya anak-anak makin setia, makin sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan mendapat jamahan Tuhan. Sekian firman Tuhan sampai di sini. Anak-anak bangkit berdiri, kita berdoa ya. Bangkit berdiri semua, lipat tangan, berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau pada sore ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak yang taat, dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Jangan seperti anak sulung ini Tuhan, yang tidak taat dan menjauh dari Tuhan.
Mohon berilah kami urapan Roh Kudus dari surga untuk bisa taat dan mendekat kepadamu Tuhan. Jika kami ada kesalahan, kekurangan, sadarkanlah kami Tuhan dan ingatkanlah kami akan firman-Mu supaya kami bisa bertobat dan berhenti berbuat dosa dan bangkit kembali minta ampun kepada Tuhan untuk hidup baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu. Urapi guru-guru sekolah minggu setiap yang menyampaikan firman-Mu. Demikian Tuhan, tak lupa berdoa buat Opawi, juga ada pembukaan rahasia firman-Mu. Beri kekuatan, kesehatan dari surga. Berkati orang tua kami, berkatilah juga guru-guru kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, baik di sekolah juga Tuhan. Tuhan, saat kami kalau sekolah, juga Engkau sertai, lindungi selalu dalam tangan-Mu. Berilah kami hikmat untuk bisa mengerti setiap pelajaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, bertemu kembali di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.